Ya, jangan lupa akan tayang di bioskop pada tanggal 19 Desember 2008. Saya Arif Febrian, sampai jumpa lagi. Oke, yuk. Pak, mungkin sedikit terkait dengan filmnya sendiri, tanggapannya seperti apa akhirnya bisa tayang setelah mungkin penantiannya cukup lama nih. Gimana maaf bisa Tanggapannya sendiri? Filmnya tanggapannya luar biasa karena ini cerita udah lama ada di MD dan udah lama juga kami diskusikan dengan Upi, akhirnya dengan penulisannya Upi decide to write the story dan menyutradarai, jadi kami udah excited. Udah lama ya, 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu, jadi kita ada waktu di post sesuai hasilnya supaya hasilnya bisa maksimal, dan Anda sendiri tadi udah saksikan film ini dan kami sangat bangga dengan produknya, dengan mutunya, kualitasnya. Pak, tapi seberapa yakin film bergenre horor ini akan tetap bisa booming kalau tahun 2024 kan banyak banget. Betul, kalau saya lihat gini, saya dari dulu pun juga dari KKN selalu ditanya apa film genre horror akan berjalan. Menurut saya tetap iya, asal kita bisa jaga mutu dan pasti storytelling yang lebih baru lagi, nggak mengulang-ulangi apa yang ada, jangan follow the storytelling, tapi kita bisa inovatif dan sesuatu yang baru. Dan menurut saya di film Sorop ini sangat ada elemen-elemen itu. Jadi saya pribadi sangat optimis dengan kualitasnya, dengan ya saya harapkan dan saya percaya bisa kontribusi kepada box office. Mbak Upi, gimana sih pendekatan? Sendiri nggak sih untuk bermain film ini, membuat film ini? Buat film Bisa lebih dijawab. Mbak Upi mungkin kesulitan. Kalau kesulitan sebenarnya karena persiapan kita udah matang banget ya, kesulitan berarti juga ada, tapi paling cuaca aja sih sebenarnya. Kalau yang overall semuanya bermain, kita punya persiapan yang cukup, nggak ada kesulitan yang berat. Kalau dari teman-teman sendiri seperti apa mungkin terkait dengan kesulitan apa yang dihadapi ketika mungkin main di film horor, apalagi ini dalam tanda kutip rumahnya rumah tua, lokasinya juga menyeramkan gitu. Sebenarnya mungkin bukan kesulitan tapi lebih ke apa ya, challenge kali ya dalam memainkan Hanif atau berperan sebagai Hanif di film Sorop ini. Mungkin lebih ke apa ya, yang simpel tuh sebenarnya lebih ke bahasa, karena di sini menggunakan dialek Jawa dan saya bukan orang Jawa. Jadi itu jadi challenge tersendiri dan pastinya seru karena pastinya sebagai aktor pengennya terus ada challenge baru dalam setiap proyeknya. Jadi seru sih itu paling. Tapi sempat ngalamin nggak sih ketika mungkin syuting ngalamin hal-hal dalam tanda kutip bisnis? Ya ini film, ini kan set rumahnya sudah dibangun sejak tahun 1800 ya. Jadi kira-kira pastinya banyak hal yang lain juga yang ada di dalam rumah itu. Jadi cuman karena kita juga persiapan dan niatnya baik, jadi alhamdulillah semuanya lancar sampai terakhir. Kalau dari kakaknya sendiri, udah lama belum mempelajari bahasa Jawa gitu? Cara mengaturnya gimana? Sebenarnya akhirnya aku ada accent coach sendiri, jadi di luar reading dan lain-lain aku menggunakan itu. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang metode tertentu yang dipakai untuk untuk bisa believable dan dalam waktu yang cukup. Kalau Yasami sendiri tantangannya apa? Tadi kan saat ini tuh kayaknya memang sengaja buat karena diadaptasi dari cerita tuntas buat seperti itu, atau memang ada lain atau mungkin punya nilai Sebenarnya sih nggak ada hubungannya karena prepnya nggak selesai ya, karena memang ketika kita bikin film sebenarnya endingnya tuh emang endingnya sebelumnya ya, ending yang intinya memang udah sama seperti prep yang si Moment bikin, maksudnya hasil diskusi kita. Cuma memang menariknya ketika di akhir kan masalah posisi bener spoiler. Pokoknya itu kan kalau kamu lihat endingnya itu kan nggak umum kan, ya kan nggak umum kayak film horor pada umumnya. Kalau pada umumnya kan pasti udah bye bye damai kan. jadi memang Kita kasih penawaran yang berbeda dan terbuka. Iya. Berarti ada kesempatan buat Pak Matas untuk bikin yang keduanya. Ya, kalau saya lihat kita punya potensi, ceritanya memang terbuka, Ya. why not? Tapi bukan sesuatu film laku kita bikin, harus ada dasarnya. Karena cerita di MD juga banyak, dan sebagai
sutradara juga mau yang challenging, saya ngerti. Saya pun mau sesuatu yang baru lagi. Jadi kalaupun ada potensi sequel, let's see. Karena kita nggak selalu buat ini harus jadi sequel ya. Kita nggak mau over PD juga, terlalu yakin harus. Yang penting karyanya harus terbaik semaksimal mungkin. Nggak asal buat film kayak mau cari duit. Box office penting, sangat-sangat penting, prioritasnya itu, karena nggak box office juga nggak kontribusi kepada industri. Tapi balik lagi yang penting karya dan ceritanya bisa. Kalau ngomong apa nggak tahu ya, jadi lebih ke sana. Mbak Upi mungkin bisa diceritain nggak ada referensi film atau mungkin adegan-adegan yang karena kalau menurut saya itu secara visual tuh sangat ya bagus lah ya gitu, bagus banget malah gitu. Mungkin ada ini. Kalau referensi kayaknya nggak ada ya, tapi mungkin kalau misalnya dilihat ada nggak apa dari film itu yang mewakili referensi film apa gitu, ada nggak? Tapi itu masih sama nggak sih dengan alur suplemennya sendiri ketika mungkin bikin di Jadi gini kan, kalau di thread itu atau Twitter itu kan Simpleman bikin ceritanya itu ya untuk kebutuhan pembacanya kan, jadi banyak horornya karena pasti pembacanya dituntut itunya kan. Nah kita sekarang dimana menjalin supaya ceritanya juga kuat, karena kalau dari Twitternya mungkin secara karakterisasi motivasinya tuh mungkin masih ada yang lemah gitu kan, tapi horornya kuat. Nah di sini kita bisa untuk kuatin storynya. Menurut sekarang MD kayaknya lagi di mana gitu, banyak film horor. Sekarang sama ngandeng Mbak Upi sendiri. Nah itu mungkin nanti kita tunjukkan dari genre apa spesialis horor ya, gimana Pak kolaborasi sendiri? Jadi gini, MD memang banyak horor, tapi kan bukan berarti hanya horor. Kami coba balance semaksimal mungkin, genre-genre lain juga diterima. Saya paling anti kalau satu genre horor doang. Semaksimal mungkin kita mau create, tapi ya memang horor jadi sesuatu yang diterima dan kita salah satu alinea membuat film horor, jadi kenapa enggak? Dan di sini kolaborasi dengan Upi itu sih memang dari dulu pengen bikin film horor, dan saya senang sama Upi ini kali dia juga mau banget, betul kan? Dia Boleh wawancara berdua nggak, Pak? jadi dia sangat mau bikin film horor ini. Di sini ya, Pak. Oke. Selamat ya filmnya. Terima kasih banyak. Oke. Sekarang mungkin bisa, ini saya tanya Sandra dulu mulai. Kenapa sih mau main di film ini? Gitu? Ya. Kayaknya lebih banyak alasannya untuk iya dan nggak ada alasan untuk enggak. Iya. Karena ini pertama kali kolaborasi kami berdua bersama Mbak Upi dan juga MD. Jadi maksudnya MD kan sudah dikenal dengan sering sekali mencetak penonton yang banyak. Selain itu juga Mbak Upi, karya-karyanya kita udah tahu kan dari zaman dulu. Dan ini menjadi horor pertamanya gitu. Dan dipercaya untuk main di horor pertamanya itu tuh kayaknya menjadi alasan yang cukup kuat untuk akhirnya ngambil project ini ya. Iya, dan setelah kami menjalani proses syuting, aku juga sama kayak kakaknya. Kita suka banget sama visualnya, dari even playbacknya aja belum dijahit semua, kami udah suka banget sama visualnya. Dan semoga ini menjadi look baru lagi dalam perfilman horor di Indonesia sih. Terkait musik kalian berdua gimana? Di film kan lekat banget tuh saling nggak. Sampai sekarang masih Sampai lekat. sekarang lekat banget. Ada sempet melo-melo nggak? Nangisan Iya pasti karena tapi memang alhamdulillahnya dari awal ya Samin itu sama sekali tidak ada tembok, jadi mudah sekali membangun chemistry dan bonding. Jadi rasanya ngalir aja gitu aja, nggak ada kesusahannya sama sekali ya. Dan on and off set, jadi memang sampai sekarang pun sangat dekat, dia anaknya manis banget. Jadi sangat menyenangkan juga kerja dengannya. Nggak susah banget untuk mencintai semua cast dan kru film. Iya. Apa yang dilakuin bareng-bareng selama di lokasi yang bikin kalian dapat banget? Makan bareng, sama setiap break kita cobain semuanya. Hutan kita datengin, pantai iya, kita main, makanan kita cobain. Dan karena kan syutingnya nggak di Jakarta, jadi kami pulang tuh ke hotel yang sama gitu. Jadi emang itu juga mempermudah sih, karena kita jadi ketemu terus kan. Tapi lokasi sih benar-benar kayak ya Sani dapat kakak, terus karena dapat adik gitu nggak sih? Iya banget dari proses reading pun aku juga kadang-kadang sampai sekarang masih keceplosan Mbak Hanif gitu. Iya masih, ya Mbak Hanif. Mbak Hanif, Kahana maksudnya gitu. Itu apa namanya tadi kan udah disebutin tantangannya. Kalau dari Asami sendiri tantangannya apa sih main di film ini? Tantangannya sama kayak Kahana, dialek.
karena membiasakannya sih lebih ke kira-kira kita ada cukup waktu nggak ya untuk membiasakan dialek Jawa itu lebih pressure ke akunya sendiri sih gitu, sama mungkin technical scene kita yang lumayan kalau Karena di bisa dilihat kan ada sling, ada beberapa sling itu Iya. cukup menantang ya. Tapi untungnya persiapan juga cukup panjang, dan kita dikasih waktu juga untuk persiapan. Jadi waktu pada saat syuting udah nggak banyak ya, dan Mbak Upi juga sangat caring. Jadi kalau memang kamu masih bisa, kalau emang nggak bisa nggak apa-apa gitu. Jadi sangat kerjasamanya sangat baik sih. Kalau Mbak Hana kan mungkin udah sering terus, kalau Yasmin sendiri untuk adegan-adegan maksudnya melakukan hal-hal itu seperti apa? Seru banget karena ya tadi seperti Kak Hana bilang dijagain banget. Kita juga melewati banyak sekali trial dan error pada saat sebelum syuting gitu. Kita benar-benar cobain sling dari jarak lari kita yang sesungguhnya kayak nanti di filmnya, di adegannya, baju yang akan kita pakai semua dicoba. Jadi pada saat syuting semuanya tetap aman dan nyaman untuk kita take berapa kali gitu sampai hasilnya bisa jadi Kalau ada mungkin lecet nggak sih? Iya. lecet ya ada lah Pastilah ya, tipis-tipis namanya. tipis-tipis. Namanya juga sling kan pasti, tapi nggak ada yang major, jadi semuanya minor sih. Oke. Mungkin bisa dulu apa harapan berbagi ke sebelah ya. Oh ya, harapan terakhir untuk film horor apa sorop ya? Harapannya pastinya penontonnya semoga banyak, bisa diterima banyak orang, dan pesan di dalam filmnya juga bisa diterima dan dimengerti ya. Iya. Satu lagi dong tentang pendapat kalian tentang film horor yang sekarang semakin banyak dan juga mungkin harapan di tahun 2025. Oke, mungkin tanggapannya ya semua. Kalau tanggapannya pasti kayaknya nggak hanya ke horor aja sih, semua genre semoga semakin maju, semakin banyak look cerita-cerita yang semakin bisa dieksplor gitu. Dan menurut aku kalau memang penontonnya memang lagi suka film horor ya why not gitu. Iya benar. Kayak benar ya, karena emang saya juga percaya sebenarnya memang horor itu menjadi genre yang favorit sepanjang masa deh. Jadi memang tidak akan pernah mati. Tapi memang harapannya pastinya horor yang semakin variatif sehingga orang juga bisa terus nikmatin, penontonnya semakin banyak, dan genre-genre lain juga bisa terus berkembang. tapi yang paling penting penonton Indonesia juga harus tetap dukung film Indonesia biar kita makin semangat lagi untuk ngeluarin karya-karya yang baru. Oke, terima Makasih kasih, banyak Kak. semuanya. Boleh